Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B Praktikum Bioinformatika akan mempresentasikan tentang website KEGG. Di mana saat mempresentasikan website KEGG ini, kami akan menjelaskan tentang metabolisme karbon, penyakit diabetes mellitus tipe 1, dan agen antivirus. Kelompok kami beranggotakan Angelisa Amanda dengan akhiran BP 2008, Mutia Aprilita dengan akhiran BP 2016, Cinta Ganiah Bon dengan akhiran BP 2028, Miratila Hayati dengan akhiran BP 3012, Winnie Rabial Firsti dengan akhiran BP 3022, dan saya sendiri Alia Wafda dengan akhiran BP 3030. Website KGG sendiri merupakan website berisi kumpulan database yang berkaitan dengan genom, biologi pathway, penyakit, obat, dan bahan kimia. Pada KGG ini terdapat beberapa fitur yang dapat diakses seperti KGG Pathway, KGG Bright, KGG Modul, KGG Ortologi, dan yang lainnya. Sebagai contoh, kita akan melihat dengan mengklik fitur KGG Pathway, di mana saat memasuki laman KGG Pathway ini terdapat juga beberapa fitur seperti metabolisme, genetic information processing, environmental information processing, cellular process, dan yang lainnya. Untuk melihat metabolisme karbon, kita dapat mengklik bagian metabolisme ini. Dan metabolisme karbon terdapat pada poin 1.0 yaitu global dan overview maps. Di sini kita dapat melihat informasi tentang komponen yang berada pada network carbon metabolism seperti pathway modules dan reaction modules, di mana pathway modules ini terbagi menjadi karbohidrat metabolism, energy metabolism, dan amino acid metabolism. Sedangkan reaction modules ini terdiri dari carbocyclic acid metabolism yang terdiri dari beberapa bagian juga. Untuk penjelasan selanjutnya, saya alihkan kepada rekan saya, Angel. Terima kasih kepada Ale. Saya Jeli Samanda dengan akhiran BP 2008. Di sini saya akan menjelaskan banyaknya beberapa enzim, di mana dapat dilihat pada layar terdapat 90 enzim totalnya, dan kita bisa pilih salah satu dari enzim tersebut. Contohnya pada maltase. Bisa diklik pada maltase. Metana, maaf, metana, di mana kita bisa klik kepada enzim 1.1413 dan kita klik pada break yang terdapat pada kelas, di mana pada breaknya ini terdapat bertindak pada gugus CH-OH donor, bertindak pada gugus aldehida atau oksodonor, bertindak pada kelompok CH donor, dan bertindak pada CHNH2 donor dan lain-lainnya. Bisa kembali lagi kepada halaman sebelumnya, di mana kita dapat melihat gen yang berperan. Bisa dilihat pada layar, pada gene. Terus kita bisa melihat reaction, di mana reactionnya itu ada metana, NADPH, H+, dan tambah oksigen yang direaksikan menjadi metanol, ditambah NAD, ditambah H2O. Pada produk itu dapat dilihat produknya itu metanol, NAD+, NADP+, H2O. Sedangkan pada substratnya yaitu metana, NADH, NADPH, H+, dan oksigen. Kita bisa lihat kepada reference author
bisa ke bawah. Pada respon author title jurnal di mana referensinya itu terdapat dua. Habis itu kita bisa uh, pada ke halaman sebelumnya di ke halaman sebelumnya pada kita bisa mengklik metanol, enzim metanol. Yaitu pada 1.1.244 pada enzim, di mana kita bisa pada kelas di klik pada breadnya, dapat dilihat pada layar. Yang pertama itu bertindak pada gugus CaOH donor dengan NAD plus atau NADP plus sebagai akseptor, alkohol dehidrogenase, dan lain-lainnya. Kita kembali lagi kepada halaman sebelumnya, dapat dilihat pada bawah, yaitu gen yang berperan atau gene yang dimana dapat dilihat gen yang berperan. Terus kita bisa melihat reaction produk dan substrat, di mana reaksinya atau reactionnya itu ada metanol ditambah NAD plus, direaksikan menjadi formaldehida ditambah NADH ditambah H plus, di mana produknya itu ada formaldehida, NADH ditambah H plus, dengan substratnya itu ada metanol dan NAD plus. Sekian, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya yaitu Mutia. Eh, Baik, terima kasih kepada Angel. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang chemical compound pada network di metabolisme karbon ini. Eh, yang pertama, kita akan memilih chemical compound yang pada coenzim M atau COM. Kita klik, lalu akan ada tampilan tabel seperti pada layar yang menampilkan informasi mengenai formula dari kompon ini, yaitu C2H6O3S2 dengan massa 141,9758 dan struktur yang ada seperti pada layar. Lalu pathway dari kompon ini yaitu ada metabolisme metana, metabolic pathway, microbial metabolism in diverse environments, carbon metabolism, dan biosintesis of cofactor. Reaksi-reaksi dari kompon ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada RO04347, R04540, dan sebagainya. Lalu enzim-enzim yang terbentuk dari chemical compound ini ada macam-macam. Yang contohnya itu ada dengan kode 1341, lalu dengan kode 1815, dan sebagainya. Lalu kita kembali ke layar sebelumnya, di mana kita akan melihat contoh lain dari chemical compound, yaitu coenzim B atau COB. Kita klik. Lalu kita akan melihat tampilan tabel seperti yang sebelumnya itu,
di mana kita dapat melihat formula dari kompon ini itu adalah C11H22NO7PS. Dengan massa kompon ini 343,0855. Strukturnya dari kompon ini seperti yang terlihat pada layar. Dan reaksi-reaksi pada chemical compound ini ada berapa? Misalnya R04540, R04541, dan sebagainya. Pathway dari chemical compound ini sama dengan chemical compound sebelumnya, yaitu metabolisme metana, metabolic pathways, microbial metabolism in diverse environments, metabolisme karbon, dan biosynthesis of cofactors. Lalu ada pula enzim-enzim yang terbentuk dari chemical compound ini, contohnya itu dengan kode 1341, 1873, dan sebagainya. Untuk soalan selanjutnya, yaitu simpulan dari network ini, yaitu network ini itu berisi jalur pemanfaatan karbon dari pathway glikolisis, pentasa fosfat, dan siklus sitrat dengan 6 jalur fiksasi karbon yang diketahui beberapa jalurnya itu metabolisme metana. Sekian dari saya alihkan ke rekan saya selanjutnya yaitu Miratil. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Mutia. Selanjutnya kita masuk kepada disease atau penyakit. Dimana kita akan kembali ke laman awal pada human diseases. Kita klik dan lalu men-scroll ke bawah. Nah, kita akan memakai penyakit diabetes mellitus tipe 1. Kita klik. Nah, ini merupakan bentuk diabetes mellitus tipe 1. Nah, untuk jumlah network yang terjadi pada penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini tidak dijabarkan pada web tersebut. Lalu untuk gen-gen yang berperan dalam disease atau penyakit mellitus tipe 1 ini ada berbagai macam. Nah, di antaranya tuh ada gen GAD, ada gen IA2, ada gen CPE, ada gen HSP, ada gen ICA, dan gen lainnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya, Cinta. Baik, terima kasih kepada rekan saya Miratil. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dan keempat, yaitu masih mengenai penyakit diabetes mellitus tipe 1. Pada bagian pathway, diabetes mellitus tipe 1 dapat dilihat jalur atau petanya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu mengenai gen onkogen dan tumor supresor. Pada pathway diabetes mellitus tipe 1, kita tidak menemukan gen onkogen dan tumor supresor penyakit ini. Karena gen onkogen adalah gen yang menyebabkan atau yang memancing timbulnya sel tumor atau sel yang menyebabkan terjadinya kanker. Karena penyakit diabetes mellitus tipe 1 bukan merupakan penyakit yang berasal dari sel tumor, karena itu tidak ada gen onkogen dan tumor supresor pada penyakit ini. Begitu juga dengan pertanyaan keempat mengenai penjelasan lebih lanjut terkait gen onkogen dan tumor supresor juga tidak ada jawabannya karena diabetes mellitus tipe 1 tidak termasuk ke dalam penyakit yang disebabkan oleh sel tumor. Sekian, saya serahkan kepada rekan saya berikutnya, Winnie. Terima kasih kepada Cinta. Untuk pertanyaan terakhir mengenai drug development, mungkin bisa kembali ke halaman pertama.
Nah, kita pilih pada bagian drug development, yaitu pada antiviral agents. Nah, berikut bentuk pathway dari antiviral agent, di mana kita akan pilih dua senyawa, yaitu senyawa didanosin dan juga lamivudin. Mungkin langkah pertama kita klik senyawa didanosin. Nah, berikut tabel mengenai didanosin, di mana didanosin memiliki formula C10H12N4O3. Massa dari senyawa ini yaitu 236,23 mol. Untuk struktur dari didanosin itu dapat dilihat seperti di layar. Nah, untuk kelas dari didanosin yaitu terdapat pada 3 kelas, yaitu ada pada nucleoside reverse transkriptase inhibitor, pada anti-HIV agents, dan pada HIV reverse transkriptase inhibitor. Untuk efisiensi disease dari senyawa ini yaitu pada antiviral, pada reverse transkriptase inhibitor, HIV 1 infection. Nah, target pathway dari senyawa ini yaitu pada viral genome structure, viral replication, and viral life cycle HIV 1. Untuk bright dari senyawa ini itu dapat dilihat seperti di layar. Nah, untuk senyawa kedua, mungkin kita bisa kembali ke halaman pathway senyawa. Nah, kita pilih lamivudin. Di mana struktur kimia dari lamivudin yaitu C8H11N3O3S. Berat dari senyawa ini yaitu 229,26 mol. Untuk struktur kimia dari senyawa ini dapat dilihat seperti di layar. Nah, kelas dari senyawa ini tidak jauh berbeda dengan senyawa sebelumnya, tetapi ada tambahan pada kelas HIV reverse transkriptase inhibitor transporter substrat dan SLC 22A6 substrat. Nah, untuk efikasi dari disease ini pada antiviral, pada reverse transkriptase inhibitor HIV infection, dan juga pada hepatitis B. Nah, target pathway dari senyawa ini juga hampir sama dengan senyawa sebelumnya, tetapi ada tambahan pada virion human immunodeficiency virus dan juga pada hepatitis B. Nah, yang terakhir, bright dari senyawa ini dapat dilihat pada layar. Sekian penyampaian dari Winnie. Winnie kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.